Ini adalah kisah kematian paling mengerikan yang pernah ada, yaitu kisah kematian 12 rasul Kristen yang disiksa habis-habisan. Bahkan ada yang digoreng hidup-hidup di dalam minyak mendidih. Ya, seperti yang kita tahu setelah Yesus Kristus meninggal dunia di kayu salib, tentu saja para murid-murid atau rasul yang ditinggalkan, mereka diburu dan dihabisi dengan cara yang tidak manusiawi. Oke, langsung aja kita ke kisahnya. Oke, yang pertama Rasul Matius. Sebelumnya beliau sempat menginjil di beberapa wilayah seperti Persia, Makedonia, dan Ethiopia. Di Ethiopia inilah beliau tertangkap, kemudian dengan menggunakan pedang. Nah, di sanalah beliau menutup usia. Selanjutnya Rasul Markus ketika dia sedang dalam pelarian ke Mesir dan melakukan penginjilan di sana. Di sanalah beliau diikatkan pada seekor kuda lalu diseret hidup-hidup hingga meninggal dunia. Berikutnya Rasul Lukas, saat itu beliau sedang berkhotbah di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di Yunani. Ia ditangkap dan digantung hingga meninggal dunia. Selanjutnya Rasul Yohanes ketika beliau sedang melakukan penginjilan di Roma, ia ditangkap. Beliau kemudian menerima hukuman digoreng hidup-hidup di dalam minyak mendidih. Saat itu keajaiban benar-benar terjadi meskipun Rasul Yohanes berada di dalam minyak mendidih, beliau sama sekali tidak merasa panas, bahkan kulitnya tidak melepuh. Ini sengaja dilakukan Tuhan karena memang Tuhan masih ingin sekali memakai Rasul Yohanes. Melihat keajaiban ini, para algojo pun mengasingkan Rasul Yohanes ke sebuah pulau, yaitu Pulau Patmos. Pulau ini merupakan sebuah tambang batu bara. Di sana Rasul Yohanes ikut kerja paksa dan ia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Wahyu yang diterima Rasul Yohanes ini sekarang tertuang di dalam Alkitab. Keajaiban kembali terjadi, Rasul Yohanes pun dibebaskan dari kerja paksa. Setelah bebas, Rasul Yohanes memilih untuk pergi ke Turki melakukan penginjilan. Di Turki, tepatnya di wilayah Edesa, Rasul Yohanes dipercayakan oleh Tuhan menjadi uskup di sana. Selanjutnya Rasul Petrus, ketika di Roma beliau ditangkap dan keputusan hukumannya adalah beliau disalibkan. Kepada algojo Rasul Petrus mengatakan bahwa salibkanlah aku terbalik, karena aku tidak merasa layak untuk disalibkan layaknya seperti Yesus. Jadi saat disalibkan, kaki Rasul Petrus ini di atas dan kepalanya di bawah. Selanjutnya ini adalah Rasul Yakobus, yaitu saudara tiri dari Yesus sendiri. Ia ditangkap di Yerusalem dan dilempar dari atas gedung gereja hingga mendarat di tanah. Ada kisah 6 rasul lagi, kita lanjut part 2. Ini adalah kisah kematian paling mengerikan dari 12 rasul Kristen. Ini adalah part 2 atau part terakhirnya. Gih, nonton dulu part 1-nya. Selanjutnya Rasul Yakobus, anak dari Bapak Zebedeus. Kisah dari detik-detik kematian Rasul ini sangat menyedihkan dan menyayat hati semua orang Kristen. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Rasul Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus. Saat itu beliau diburu dan ditangkap di Yerusalem. Banyak orang yang menyaksikan Rasul Yakobus disiksa. Meskipun saat itu Rasul Yakobus menerima hukuman pukul dan cambuk yang berkali-kali, Rasul Yakobus tetap percaya kepada Yesus dan sama sekali tidak menyangkal Yesus. Dia bahkan berusaha berkhotbah di tengah tubuhnya yang berlumuran darah. Detik-detik sebelum Yakobus dipenggal oleh algojo, Yakobus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Lalu ia pun meninggal dunia. Selanjutnya adalah Rasul Bartolomeus. Rasul ini bisa dibilang beliau cukup berhasil dalam pelariannya. Rasul Bartolomeus berhasil melakukan penginjilan di beberapa wilayah di Asia. Sayangnya Rasul Bartolomeus tertangkap di Armenia. Di sana beliau dihukum cambuk, kulitnya terkelupas, dan beliau pun menutup usia di sana. Selanjutnya Rasul Andreas, beliau tertangkap di Yunani. Beliau menerima hukuman cambuk selama berhari-hari, hingga ia disalibkan dengan cara terbalik. Selanjutnya Rasul Thomas, saat beliau sedang berada di India, ia tertangkap dan diberikan hukuman, beliau dibakar hidup-hidup. Tetapi atas dasar keajaiban Tuhan, Rasul Thomas ini sama sekali tidak terbakar ataupun kulitnya melepuh. Sehingga para algojo mengganti hukumannya dengan cara ditombak hingga meninggoy. Selanjutnya Rasul Yudas atau saudara seibu dengan Yesus. Saat Rasul Yudas berada di Yerusalem, beliau diberikan tawaran oleh algojo. Maukah kamu mengingkari Yesus? Karena saat itu Rasul Yudas benar-benar mencintai Yesus,
Tentu saja beliau menolak. Pada akhirnya ia diberikan hukuman panah, yang artinya Rasul Yudas ini dipanah hingga meninggal dunia. Berikutnya Rasul Matias, beliau sempat melakukan penginjilan di beberapa wilayah seperti Yudea, Kapadokia, dan Turki. Di Turkilah Rasul Matias ditangkap, ia kemudian diberi hukuman di penggol. Yang terakhir, Rasul Paulus. Beliau merupakan satu-satunya rasul yang menerima hukuman paling lama. Rasul Paulus dipenjara selama bertahun-tahun. Nah, selama di dalam penjara inilah Rasul Paulus menuliskan banyak sekali surat kepada jemaat di beberapa wilayah, seperti jemaat di Filipi, Korintus, dan lain-lain. Tetapi hal semacam ini tidak bertahan lama. Rasul Paulus diberi banyak sekali siksaan di dalam penjara. Beliau kemudian dipenggal.